Selamat malam guys. Kita ketemu lagi ya. Kali ini saya ingin mengangkat serial Sandiwara Radio Borobudur. Tetapi naskah yang saya temukan seri 3, episode 3 ya. Ya, itu yang lain-lainnya belum ketemu. Jadi saya akan bacakan episode 3. Episode 3 ini judulnya Sailendra Terusir. Ya. Oke. Dulu dimainkan sama teman-teman semua penggemar Sandiwara Radio mesti apa? Oke. Saya mulai dari seri 1 episode 3. Ya, kita ingat kembali aja bagaimana para pekerjaan Borobudur, pembuatan Borobudur dengan semangat yang tinggi, rasa gotong royong, seakan-akan tanpa mengenal lelah, dan dibaluri dengan semangat kerja yang tulus. Mereka secara beramai-ramai terus mengerjakan pembuatan pembangunan Candi Borobudur. Sehingga dari satu sudut pandang, bentuknya walaupun masih kasar, tapi sudah mulai tampak menarik. Oke, saya hafal ini naskah episode 3 Borobudur karena saya membuat naskahnya. Jadi yuk kita simak. Diceritakan juga pada waktu yang lalu, Bala Putradewa dan beberapa orang pengikutnya tengah membahas rencana Rakyat Pikatan yang akan membangun kedaton yang baru. Nah, kita ikuti ya. Oke. Mulai. Saya akan menjadi dalang yang ya merangkap semuanya. Ini Bala Putradewa bicara. Rencana Rakai Pikatan dalam membangun kedaton yang baru harus kita cermati sebagai ungkapan rasa percaya diri yang semakin tinggi di antara keturunan Wangsa Sanjaya. Sementara kedaton yang sekarang dia anggap sebagai kekuasaan Wangsa Sailendra. Semenjak moyang mereka digantikan oleh Maharaja Teja Purnapana Panangkarana dari Wangsa kita berkuasa di bumi Jawa. Kemudian Wilwaka menjawab, dan bukan hanya itu, Pangeran. Saya mendengar dari Ki Rembung, mereka bahkan sudah mulai memindahkan penduduk desa yang menempati tanah kesatria yang direncanakan untuk kedaton itu di daerah Mamrati, Pangeran. Dan Bala Putra menjawab lagi sambil dia tercenung, begitu. Rasa percaya diri seperti itu akan membawa pengaruh yang sangat luar biasa kepada seluruh kerabat wangsa mereka, terutama kepada rakyat negeri Partapan. Artinya, kita harus lebih waspada untuk menghadapi serbuan besar dari mereka. Kalau kita masih mau bertahan, dan juga kalau kita masih tetap menerapkan siasat bertahan. Ini kalau ada musiknya seru nih, jreng. Bala Pati-Pati menjawab juga, tidak ada jalan lain, Wilwaka. Sebab memang itulah yang menjadi pilihan terbaik kita. Kita tidak bisa berbuat banyak. Pangeran, semua itu saya kemukakan karena mengingat beberapa hal keterbatasan. Bala Putradewa berpikir dan menjawab lagi dalam hati. Lalu apa yang harus aku lakukan kalau sudah begini? Menyerang Rakai Pikatan?
tentunya aku dan pasukanku tidak ada artinya. Tetapi kalau aku diam saja, nah itulah Bala Putra Dewa tampak tegang. Air mukanya menampakkan kekacauan yang sangat luar biasa, hingga memakan urat-urat di keningnya, seakan-akan ingin menjebol kulit wajahnya. Tertekan sekali dia. Balapati kemudian mengatakan dengan rendah, "Maafkan saya, Pangeran. Bukan maksud saya." "Sudah," kata Bala Putra Dewa. "Tidak ada yang perlu dimaafkan. Dan juga tidak ada yang perlu minta maaf." Semua memperhatikan Bala Putra Dewa. Dalam hal ini, semua pengikutku harus merasa benar dan juga harus merasa bersalah. Kita semua harus bertanggung jawab dalam masalah ini. Kita harus mau menanggung seluruh akibat dari segala yang akan terjadi. Itu kata Bala Putra Dewa dengan tegas. Senopati Cadusakti yang dari tadi diam saja mengangguk dan mengatakan, "Benar, Pangeran, benar." "Bagus, Cadusakti," kata Bala Putra Dewa. "Hamba dan yang lainnya juga siap, Pangeran," kata Bala Pati-Pati. Kemudian Bala Putra Dewa membalas lagi dengan tersenyum. Bagus, bagus. Tetapi yang utama adalah bukan masalah tanggung jawab secara raga saja. Bukan itu. Yang terpenting adalah jalan keluar. Bagaimana caranya kita mencari jalan keluar yang terbaik dalam menghadapi masalah ini. Sebab hal seperti ini tidaklah mudah untuk diatasi. "Iya, benar," kata yang lain. Dan Bala Putra melanjutkan tapi dalam hati, "Aku masih belum mengerti jalan pikiran mereka ini. Semuanya masih menggunakan kekuatan. Padahal yang kuinginkan adalah pikiran yang cemerlang." Dan Bala Putra Dewa melanjutkan kata-katanya, Sayang sekali. Kenapa permintaanku kepada Sriwijaya ditolak oleh Datuk Jalanata?" Cadusakti menjawab, "Ya, jumlah pasukan kita memang terlalu sedikit. Tentunya tidak bisa dipaksakan apabila harus membuka gelar perang. Apalagi perang besar, Pangeran." Bala Putra Dewa tarik nafas dalam-dalam dan menjawab, Iya, aku mengerti." Dilanjutkan lagi oleh Bala Cadusakti. "Dan juga, Pangeran, apalagi untuk berperang di sebuah palagan, lapangan terbuka, dan pendapat saya, kita belum mampu." Iya, kata Bala Putra Dewa. "Kalau saja Datuk Jalanata mau mengirimkan 10.000 bala bantuan dari Sriwijaya, tentunya sudah dan mudah sekali Rakai Pikatan akan kubuat tidak berdaya. Rakai Pikatan kubuat bertekuk lutut di kakiku. Dan Mataram kembali dalam kekuasaan Wangsa Sailendra. Mataram akan kembali jaya." Ya, coba sampai di situ dulu ya. Coba disimak ya, guys. Selamat malam, selamat mendengarkan.
Dah.